dengar di dalam Alkitab. Dan ini luar biasa, ini dalam sekali teman-teman. Karena pagi hari ini kita akan membahas tentang Saul dan Daud. Ya, dari Saul, judul khotbah pagi hari ini, dari Saul ke Daud. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar bagaimana ketika Tuhan menolak yang sombong dan mengangkat pribadi yang berkenan di hatinya. Nah, ini luar biasa. Ya, sudah siap Alkitabnya teman-teman? Ya, shalom semua teman-teman yang sudah bergabung ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16, kita akan baca ayat yang ke-7. Sebenarnya pembahasan ini teman-teman ya, yang akan kita bahas sebenarnya dari pasal 15 sampai pasal yang ke-16. Tetapi kita hanya akan membacakan ayatnya yang ke-7 saja. Ya, sudah siap? Sudah ketemu? 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Siap ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan amin. Wow, luar biasa. Ayat ini dalam sekali teman-teman ya. Luar biasa. Nah teman-teman, saya mau mulai dengan ini. Di dalam Alkitab ya, ada dua nama ya, ada dua nama yang saya sebut, dua nama yang besar yang sangat terkenal, yaitu Saul dan siapa tadi? Daud. Dan saya mau bilang, keduanya ini dipilih oleh Tuhan. Ya, mereka dipilih, bukan hanya dipilih tetapi keduanya diurapi. Amin. Keduanya pernah mengalami lawatan Tuhan. Keduanya itu pernah dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ya, kita tahu bersama Saul, dia pernah memimpin bangsa Israel menuju kemenangan. Daud juga dipakai Tuhan mengalahkan Goliat dan menjadi raja terbesar Israel. Iya kan? Nah teman-teman, begini, kalau dilihat dari luar, mereka ini sama-sama memiliki awal yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat dari luar, mereka ini memulai ya awal yang sangat baik. Mereka memiliki awal yang sangat indah, awal yang sangat luar biasa. Tetapi teman-teman, semakin perjalanan begini, semakin mereka berjalan, ya, semakin mereka berjalan lebih jauh, akhirnya kita mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ya, Saul memulai dengan kerendahan hati, tetapi berakhir dalam kehancuran. Iya kan? Daud ini pernah jatuh di dalam dosa yang besar, teman-teman. Daud ini pernah jatuh di dalam dosa persinahan dan pembunuhan. Tetapi tetap dipulihkan Tuhan. Nah, ini yang akan kita belajar pagi hari ini, teman-teman. Saul ini dia mati dalam ketakutan. Daud, teman-teman, dia mati dalam penyembahan. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan. Ya, perbedaannya. Ya. Saul, teman-teman, dia kehilangan kerajaan, tetapi Daud dia menerima janji kekal dari Tuhan. Ya. Dan yang paling mengejutkan di sini, teman-teman, adalah Daud yang pernah jatuh justru disebut Tuhan sebagai seorang yang berkenan di hatiku. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa bisa demikian? Iya kan? Bukankah Saul juga pernah dipilih Tuhan? Bukankah Saul juga pernah diurapi oleh Tuhan? Ya. Bukankah Saul juga pernah dipakai oleh Tuhan? Ya. Tetapi teman-teman, saya bilang, ada satu hal yang membedakan mereka. Teman-teman tahu yang membedakan Saul dan Daud di mana? Ada yang bisa jawab? Ya. Kalau ada yang bisa jawab, dapat piring cantik, teman-teman. Dua-dua dipakai Tuhan. Dua-dua ya, luar biasa, memiliki awal yang baik, pernah jatuh. Tetapi ada satu hal yang membedakan mereka. Teman-teman tahu apa itu? Ada yang bisa jawab? Yang membedakan dua pribadi ini apa?
Halo? Yang membedakannya apa? Kasih Daud ada Tuhan, percaya, ketaatan hati. Apa lagi? Saya kasih tahu ya. Ada satu hal yang membedakan mereka, ya, yang membedakan Saul dan Daud, yaitu hati. Ya, ini yang membedakan mereka berdua. Karena saya mau bilang teman-teman, Tuhan tidak hanya melihat. Sekali lagi ya, Tuhan tidak hanya melihat seberapa hebat seseorang berbicara, seberapa besar pelayanannya. Haleluya. Kak Ceki, puji Tuhan. Welcome. Thank you Kak Ceki. Puji Tuhan. Ya. Itu kan, saya bilang tadi kan teman-teman. Yang membedakan mereka berdua adalah hati.